Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan insya Allah kepada kita yang masih istiqomah dalam ajarannya. Amin. Ihwatul iman, saudara-saudaraku, kawan-kawanku dimanapun berada, kembali lagi kita di channel Generasi Hijrah yang membahas untuk pada kali ini untuk kajian tafsir Ibnu Katsir, terjemah bahasa Indonesia. Baik, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, jangan lupa untuk saudara-saudaraku semuanya, sahabat-sahabatku, ihwatul iman dimanapun berada, mohon untuk bantuannya dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, dan ditonton kajian-kajian sebelumnya, dan terus mengikuti kajian-kajian di channel Generasi Hijrah ini. Mudah-mudahan untuk yang mendukung channel ini dimudahkan segala urusannya, mendapatkan rezeki yang berlimpah, mendapatkan rezeki yang berkah, kemudian disehatkan selalu, mendapatkan keturunan yang soleh-solehah, dan mendekatkan jodohnya. Amin amin ya robbal alamin. Dilanjut untuk ayat 118 ya. Oke. Mudah-mudahan tetap semangat ya belajar dan untuk memahami secara lebih jauh dari isi kandungan Al-Quran ya, di kajian tafsir Ibnu Katsir. Masih surat Al-Baqarah, sekarang 118. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala alladzi la ya'lamuna laula yukallimuna Allaha aw ta'tina ayah. Kadzalika qala alladhina min qablihim misla qawlihim tashabahat qulubuhum qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun. Artinya, dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata, mengapa Allah tidak langsung berbicara dengan kami atau datang tanda-tanda kekuasaannya kepada kami. Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah mengatakan seperti ucapan mereka itu. Hati mereka serupa, sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada kaum yang yakin. Al-Qurtubi mengemukakan laula yukallimunallah. Mengapa Allah tidak langsung berbicara dengan kami? Maksudnya, berbicara kepada kami mengenai kenabianmu, hai Muhammad. Mengenai hal ini aku Ibnu Katsir katakan bahwa penafsiran seperti itu merupakan hal yang jelas dari redaksi ayat tersebut. Wallahu alam. Mengenai penafsiran ayat ini, Abu Aliyah dan Ar-Rabi bin Anas Qatadah dan As-Sudi mengemukakan hal itu merupakan ucapan kaum kafir Arab. Kadzalika qala alladziina min qablihim misla qaulihim. Demikianlah pula orang-orang yang sebelum mereka telah mengatakan seperti ucapan mereka itu. Menurut para ulama di atas, mereka itu adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Adapun dalil yang memperkuat pendapat ini dan bahwa orang-orang yang mengatakan hal tersebut adalah kaum musyrikin Arab, yaitu firman Allah Azza wa Jalla, wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta misla ma utiya Rasulullah. Apabila datang suatu ayat kepada mereka, mereka berkata, kami tidak akan beriman sehingga diberikan kepada kami yang serupa dengan apa yang telah diberikan Rasul-Rasul Allah. Quran Surat Al-An'am ayat 124. Kemudian juga firman-Nya, wa qalu lan nu'mina laka hatta
وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. Dan mereka berkata, kami sekali-kali tidak percaya kepadamu hingga kamu memancarkan mata air dari bumi untuk kami. Atau kamu mempunyai sebuah kebun kurma dan anggur, lalu kamu alirkan sungai-sungai di celah kebun yang deras alirannya, atau kamu jatuhkan langit berkeping-keping atas kami, sebagaimana kamu katakan atau kamu datangkan Allah dan malaikat-malaikat berhadapan muka dengan kami, atau kamu mempunyai sebuah rumah dari emas, atau kamu naik ke langit, dan kami sekali-kali tidak akan mempercayai kenaikanmu itu hingga kamu turunkan atas kami sebuah kitab yang kami baca. Katakanlah, Maha Suci Robku, bukankah aku ini hanya seorang manusia yang menjadi Rasul. Quran Surat Al-Isra 90-93. Dan ayat-ayat lain yang menunjukkan kekufuran orang-orang musyrik Arab. Dan semua permintaan mereka itu hanyalah merupakan kekufuran dan keingkaran semata. Sebagaimana yang dikemukakan oleh umat-umat terdahulu sebelum mereka dari kalangan ahlu kitab dan juga yang lainnya. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, Yas'aluka ahlul kitabi an tunazzila alaihim kitaban minas sama'i faqad sa'alu Musa akbaro min zalika faqalu arinallahu jahrah. Ahlul kitab meminta kepadamu agar engkau menurunkan kepada mereka sebuah kitab dari langit. Maka sesungguhnya mereka telah meminta kepada Musa yang lebih besar dari itu. Mereka berkata, perlihatkanlah Allah kepada kami dengan nyata. Quran Surat An-Nisa 153. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, tasyabahat qulubuhum, hati mereka mirip. Maksudnya hati orang-orang musyrik Arab itu serupa dengan hati orang-orang sebelum mereka dalam kekufuran dan keingkaran serta kesombongan mereka. Sebagaimana firman-Nya berikut ini, kadzalika ma atal ladzina min qablihim mir rasulin illa qalu sahirun aw majnunun atawasaw bihi balhum qaumun tagun. Demikianlah tidak seorang pun rasul yang datang kepada orang-orang sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan, ini adalah seorang tukang sihir atau orang gila. Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakannya itu? Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas. Quran Surat Az-Zariyat 52-53. Dan firman-Nya, qad bayyannal ayati liqaumi yuqinun. Sesungguhnya kami telah menjelaskan ayat-ayat itu kepada kaum yang meyakini. Artinya, kami Allah telah menerangkan dalil-dalil yang menunjukkan kebenaran para rasul, sehingga tidak diperlukan lagi pertanyaan dan tambahan lain bagi orang-orang yang meyakini, membenarkan dan mengikuti para rasul, serta memahami bahwa apa yang mereka bawa itu adalah dari sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sedangkan orang yang telah dikunci mati hati dan pendengarannya serta ditutup pandangannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka mereka inilah yang Allah sebutkan dalam firman-Nya. Innalladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minuna walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul 'adzabal alim. Sesungguhnya orang-orang yang telah pasti terhadap mereka kalimat Rabb-Mu tidaklah akan beriman meskipun datang kepadamu mereka segala macam keterangan hingga mereka menyaksikan azab yang pedih. Quran Surat Yunus 96-97. Selanjutnya ayat 119 Surat Al-Baqarah, Tafsir Ibnu Katsir, terjemah bahasa Indonesia. Dilanjut ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhiran wa la tus'alu an ashabil jahim. Artinya, sesungguhnya kami telah mengutus Muhammad dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang penghuni-penghuni neraka. Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Unzilat alayya inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira." Qala basyiron bil jannati wa nadiron minan nar. Telah diturunkan kepadaku ayat, sesungguhnya kami telah mengutusmu Muhammad dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Kemudian beliau Nabi SAW bersabda, maksudnya yaitu berita gembira berupa surga dan peringatan yaitu berupa dari api neraka. Dan firman-Nya wala tus'alu an ashabil jahim, dan engkau tidak dimintai pertanggungjawaban tentang penghuni neraka, dibaca oleh mayoritas ulama dengan wala tus'al, dengan mendomahkan huruf ta menjadi tu, wala tus'al yang berkedudukan sebagai khobar atau predikat, yang berarti kami tidak akan bertanya kepadamu mengenai kekufuran orang-orang kafir kepadamu. Hal ini sama seperti firman-Nya, fa inna ma'alaikal balagu wa 'alainal hisab. Artinya sesungguhnya tugasmu hanyalah menyampaikan, sedangkan kamilah yang menghisab amarah mereka. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 40. Dan beberapa ayat yang serupa dengan itu. Sedangkan ulama lainnya membaca dengan wala tas'al an ashabil jahim, dengan memfathahkan huruf ta yang kedudukannya sebagai nahyu atau larangan, dengan arti janganlah engkau menanyakan keadaan mereka. Imam Ahmad meriwayatkan dari Atha bin Yasar, ia menceritakan, aku pernah bertemu dengan Abdullah bin Amr bin As. Lalu kukatakan, beritahukan kepadaku mengenai sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terdapat di dalam kitab Taurat. Maka ia pun menjawab, baik, demi Allah, sesungguhnya beliau itu disifati di dalam Taurat seperti sifatnya di dalam Al-Quran. Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira, dan pemberi peringatan, serta melindungi orang-orang yang ummi. Engkau adalah hambaku dan rasulku. Aku menamaimu Muttawakkil, tidak kasar dalam berbicara, tidak keras hati, tidak berteriak-teriak di pasar, tidak membalas sesuatu kejahatan dengan kejahatan, tetapi beliau senantiasa memaafkan dan memberikan ampunan. Beliau tidak akan dicabut nyawanya sehingga beliau meluruskan millah atau agama yang telah menyimpang dengan mengajak agar manusia mengucapkan La ilaha illallah. Maka dengan hal itu
akan terbuka semua mata yang buta dan telinga-telinga yang tuli disertai hati-hati yang telah tertutup. Hadis di atas hanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, itu untuk tafsir Ibnu Katsir, terjemah bahasa Indonesia untuk sesi kali ini. Baik, sebelum kita tutup, kita akan biasakan untuk mendoakan saudara-saudara kita di Palestina ya, yang seiman, yang mendapatkan musibah, mendapatkan kezaliman-kezaliman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anzil mustad'afina minal mu'minina fi Palestin. Allahumma ansur mujtahidina fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma ansur muslimin al-mustad'afina fi kulli makan. Allahumma shdud wat'ataka ala a'da'id dini minal kafirina wadzalimina fi Palestin wa fi kulli makan. Ya Allah, selamatkanlah kaum mukmin yang lemah di Palestina. Ya Allah, tolonglah orang-orang yang berjihad di Palestina dan di berbagai tempat. Ya Allah, tolonglah kaum muslimin yang lemah di berbagai tempat. Ya Allah, keraskanlah siksamu kepada musuh-musuh Islam, orang-orang kafir dan zalim di Palestina dan di mana saja. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, itu saja untuk kajian kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, jadi amal ibadah untuk kita semua. Dan ibadah kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, sekali lagi mohon dukungannya untuk channel ini. Tolong di subscribe, tolong di like, tolong di komen, dan ditonton untuk video-video sebelumnya sampai selesai ya. Oke, terima kasih. Ditutup saja dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin.